Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas 28A Kampus 6 PGSD Bone FIP UNM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana kurikulum Merdeka Belajar. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan, sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa terdapat 4 amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Menurut Nadiem Makarim, kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang atau program studi yang mereka sukai. Mengapa perlu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kemampuan dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Adapun tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua yaitu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Apa kewajiban perguruan tinggi? Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau dengan kata lain dapat diambil atau tidak. Yang pertama itu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, ataukah bisa ditambah lagi mengambil 1 SKS program studi yang berbeda di perguruan tinggi sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di program studi asal adalah 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi mahasiswa program studi kesehatan. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam mekanisme pelaksanaannya terdapat 9 langkah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam melaksanakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu mahasiswa mendaftarkan dirinya. Yang kedua yaitu mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme dari perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu ketika mahasiswa lulus mahasiswa lulus seleksi. Dan yang keempat,
mahasiswa magang atau kuliah di perguruan tinggi lain atau program studi lain. Yang kelima yaitu proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari perguruan tinggi penerima atau program studi penerima. Yang keenam yaitu mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi atau program studi lain ataupun industri dan mendapatkan sebuah sertifikat magang. Dan yang ketujuh yaitu konversi nilai dan pengakuan SKS. Dan yang kedelapan itu nilai diinput di dalam KHS. Dan yang kesembilan yaitu perguruan tinggi asal melaporkan kepada pangkalan data pendidikan tinggi. Selanjutnya itu mengenai bagaimana perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus. Perhitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 menit per minggu per semester. Dan yang terakhir yaitu mengenai kegiatan pembelajaran di luar kampus. Ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus, yaitu magang atau praktik industri, yang kedua proyek di desa, ketiga pertukaran pelajar, keempat penelitian riset, yang kelima wirausaha, yang keenam studi atau proyek independen, yang ketujuh proyek kemanusiaan, dan yang kedelapan itu mengajar di sekolah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.